saya Rinda Amalia dengan ujung NIM 018 kelas Inderlaya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis terhadap buku teks yang sudah saya lakukan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari buku teks. Nah, saya mengambil salah satu pendapat ahli, yaitu Rahman, pada tahun 2022. Beliau menyatakan bahwasannya buku teks ialah jenis buku yang dipakai dalam pelajaran, biasanya menyajikan suatu subjek yang teratur. Nah, yang menjadi objek analisis saya yaitu buku teks berjudul Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia di jenjang SMA SMK pada kelas 10. Nah, buku teks ini merupakan terbitan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek. Nah, buku ini itu diterbitkan pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama. Nah, adapun penulis dari buku teks ini yaitu Fadila Triaulia dan Selvi Indra Gumilar. Nah, buku teks ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, alasan saya memilih buku teks ini karena buku teks ini tentunya telah disiapkan oleh pemerintah dan mengklaim menyajikan materi yang tentunya mendorong siswa untuk bekerja sama, kemudian berkolaborasi, berpikir kritis, dan juga berpikir kreatif. Dalam menelaah buku teks ini, saya menggunakan teori menurut Greene and Petty. Nah, saya memilih teori Greene and Petty ini karena aspek penilaian yang diajukannya itu telah mencakup berbagai aspek yang cukup kompleks untuk melihat kualitas sebuah buku pelajaran siswa, mulai dari aspek kesesuaian konsep, kemudian ilustrasi, sudut pandang, pemantapan nilai, dan hal-hal yang menghargai perbedaan siswa. Nah, terdapat 10 aspek penilaian yang diajukan oleh Greene and Petty. Nah, apabila buku teks tersebut memenuhi 10 aspek yang diajukan, maka dapat dikatakan bahwa buku teks tersebut berkualitas baik. Nah, dari 10 aspek yang diajukan, saya hanya menggunakan 5 aspek penilaian saja dalam menganalisis buku teks ini. Aspek-aspek penilaian tersebut itu meliputi yang pertama yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Kemudian, buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Kemudian, buku teks harus memiliki sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Kemudian, buku teks haruslah dapat memberi pemantapan penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini adalah teknik pengumpulan dengan cara menyebarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, angket atau kuesioner dalam analisis ini itu saya menggunakan skala Goodman. Nah, tujuan utama dari skala Goodman ini adalah untuk memperoleh jawaban dikotomi, artinya jawaban yang saling bertentangan seperti ya atau tidak. Nah, penggunaan skala Goodman ini tentunya sangat membantu dalam memperoleh data persetujuan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penarikan kesimpulan. Nah, masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai hasil analisis yang sudah saya peroleh dari data angket atau kuesioner yang sudah saya sebarkan pada SMA Negeri 1 Pare 3. Nah, aspek penilaian pertama yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya.
Nah, dari total 30 responden, sebagian besar siswa itu setuju bahwa buku teks ini itu sudah menstimulasi dan mendorong aktivitas-aktivitas pribadi mereka. Nah, data tersebut itu dapat dibuktikan pada halaman 23, itu berisi kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, kegiatan 1 ini itu meminta siswa untuk berdiskusi dan juga memecahkan suatu kasus yang disajikan dalam infografik tersebut. Nah, kemudian pada kegiatan kedua ini meminta siswa untuk mempresentasikan hasil temuan mereka. Nah, dari dua kegiatan ini tentunya sudah mendorong siswa untuk memecahkan suatu pemecahan masalah, kemudian mendorong aktivitas siswa, yaitu mempresentasikan dan juga berdiskusi. Nah, selain itu disediakan juga kode QR pada halaman 73. Nah, kode QR ini itu meminta siswa untuk mempelajari majas lainnya. Nah, artinya penyediaan kode QR ini itu mendorong siswa untuk mengeksplorasi aktivitas mereka, yaitu dengan mencari informasi tambahan mengenai topik yang sedang dipelajari. Nah, dari penyediaan kedua kegiatan tersebut dan juga penyajian kode QR ini itu dapat disimpulkan bahwa buku teks ini itu sudah mensimulasi merangsang aktivitas-aktivitas para siswa yang mempergunakannya. Aspek yang kedua yaitu buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Nah, dari total 30 responden, sebagian besar siswa itu setuju bahwa buku teks ini sudah menghindari konsep-konsep yang samar dan juga membingungkan. Nah, meskipun masih terdapat siswa yang merasa buku teks ini masih memiliki konsep atau istilah yang membingungkan bagi mereka. Nah, namun upaya buku dalam meminimalisir kebingungan tersebut yaitu dengan mengarahkan siswa untuk mencari informasi tambahan mengenai makna kata, yaitu mengarahkan siswa ke sumber pendukung seperti KBBI daring, kemudian ensiklopedia dan juga thesaurus. Nah, selain itu juga disediakan glosarium di akhir untuk menjelaskan kata-kata yang asing bagi mereka. Nah, selain itu juga dalam menghindari konsep yang bingung, buku teks ini juga menyajikan definisi yang eksplisit, contohnya pada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, selain menyediakan definisi, selain itu juga diberi penegasan linguistik, yaitu penegasan bahwa contohnya pada kalimat definisi ini selalu menggunakan kopula seperti kata adalah, kemudian merupakan, dan yaitu. Nah, selain itu juga disediakan contoh yang konkret pada setiap jenis kalimat. Nah, artinya buku ini tidak hanya menyajikan materi saja, tetapi juga menyediakan platform atau mekanisme yang mengarahkan siswa untuk menemukan istilah yang menurut mereka masih samar dan segera diverifikasi ke sumber yang baku. Nah, dapat disimpulkan bahwa buku teks ini sudah memenuhi aspek penilaian, yaitu buku teks harus dengan sadar menghindari konsep-konsep yang samar dan membingungkan para siswa yang memakainya. Aspek penilaian selanjutnya yaitu buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Nah, dari total 30 responden, sebagian besar siswa itu menyetujui bahwasannya buku ini sudah memiliki sudut pandangan yang jelas dan tegas. Nah, pernyataan ini dapat dibuktikan pada halaman 2. Nah, di sini terdapat tujuan bab pembelajaran, misalnya tujuan bab pembelajaran teks laporan hasil observasi. Nah,
Secara tidak langsung, penyajian tujuan bab ini itu meminta siswa dalam menyimak ataupun mengamati sebuah teks laporan observasi itu harus disertai dengan kemampuan berpikir kritis, serta menegaskan konsistensi pendekatan dan filosofi buku. Nah, tujuan bab pembelajaran ini juga menetapkan bahwa pembelajaran bahasa terutama dalam menyimak teks laporan observasi itu tidak dilakukan secara pasif saja, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Dari segi perspektif yang dapat dipahami siswa itu melalui tugas-tugas yang tentunya fungsional dan relevan dengan kehidupan sosial mereka. Nah, sebagai contoh, sudut pandang buku itu menyatakan bahwa siswa harus mampu berpartisipasi dalam kritik sosial yang etis dan juga santun. Nah, contohnya itu dalam halaman 46, buku meminta siswa untuk menampilkan lawakan tunggal secara santun, artinya menyampaikan kritik sosial dengan memperhatikan kesantunan berbicara maupun kesantunan bersikap. Nah, adanya tugas ini itu tidak hanya sebagai medium dalam menanamkan nilai berakhlak mulia, tetapi juga efektif menginternalisasi sudut pandang etis buku tersebut kepada siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya buku ini sudah memiliki sudut pandangan yang jelas dan tegas. Aspek penilaian selanjutnya yaitu buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. Nah, dari total 30 responden, sebagian besar siswa itu menyetujui bahwasannya buku ini telah efektif menanamkan nilai-nilai positif bagi mereka. Nah, pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada halaman 68. Nah, di sini buku menyajikan tabel analisis nilai pada teks sebuah hikayat. Terdapat berbagai nilai, mulai dari nilai pendidikan, religius, moral, dan juga nilai sosial. Nah, penyajian kegiatan ini juga secara eksplisit meminta siswa untuk menganalisis dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks hikayat. Nah, fokus pada nilai-nilai warisan budaya ini tentunya mendukung dimensi berakhlak mulia profil pelajar Pancasila. Nah, melalui kegiatan ini juga siswa tidak hanya diajak memahami teks saja, tetapi juga menerapkan karakter dan etika sosial yang terkandung atau yang diangkat dalam sebuah hikayat. Nah, selain itu juga, buku ini juga berisi ajakan nilai-nilai positif yang diwujudkan dalam tugas pada halaman 46, yaitu menampilkan lawakan tunggal. Nah, menampilkan lawakan tunggal sebagai sarana menyampaikan kritik sosial yang menekankan pentingnya penyampaian kritik secara santun. Nah, penyajian ini tentunya menegaskan bahwa buku teks ini tidak hanya mengajarkan kebahasan saja, tetapi juga mengajak siswa atau mendorong siswa untuk menjadi individu yang berkarakter dan mempunyai etika sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa buku teks ini sudah memberikan pemantapan dan penekanan nilai-nilai anak dan orang dewasa. Aspek penilaian yang terakhir yaitu buku teks haruslah mampu menghargai perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Nah, dari total 30 responden, sebagian besar siswa itu menyetujui bahwasannya buku ini sudah mampu menghargai perbedaan pribadi mereka. Nah, pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada halaman 76. Di sini siswa diminta untuk mempresentasikan cerpen dengan media tepat. Nah, pemberian ruang kreativitas dan eksplorasi diri itu dengan menyediakan berbagai opsi dalam mempresentasikan cerita pendek, mulai dari membuat video, kemudian drama, panggung boneka, wayang, ataupun media kreatif lainnya sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah, selain itu juga disediakan kode QR untuk memindai video, kemudian pada halaman
5 itu juga terdapat kode QR untuk memindai video juga. Nah, penyajian kode QR ini itu untuk siswa dengan gaya belajar audio visual. Kemudian disediakan juga sebuah teks dengan ilustrasi untuk gaya belajar visual. Tingkat kesulitan tugasnya juga itu bervariasi mulai dari yang dasar menuju tugas yang kompleks, mulai dari menyimak, kemudian mengidentifikasi, menganalisis struktur, kemudian membandingkan kaidah kebahasaan. Lalu siswa diminta untuk membuat sebuah teks yang utuh lalu mempresentasikannya. Nah, sehingga penyajian variasi tugas tersebut itu memastikan keterampilan siswa itu dapat berkembang secara bertahap. Nah, buku teks ini juga tidak mengandung unsur sara, bias gender maupun wilayah. Nah, penyajian buku teks ini bersifat inklusif dan menghargai perbedaan pribadi para siswa yang memakainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku teks ini memenuhi kriteria bahwa buku teks menghargai perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Kelebihan buku teks ini yaitu sudah mampu menstimulasi aktivitas siswa melalui pendekatan performa, serta menyajikan materi yang tentunya sudah terstruktur dengan definisi eksplisit untuk menghindari ambiguitas konsep. Nah, selain itu juga, buku ini sudah konsisten menanamkan sudut pandang kritis dan menanamkan nilai-nilai positif yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu juga, pemenuhan akomodasi belajar serta ruang eksplorasi dan kreativitas siswa itu sudah terfasilitasi dengan baik melalui berbagai opsi tugas. Nah, kekurangan dari buku teks ini adalah orientasi kuat pada aktivitas praktis itu menyebabkan pembahasan teori yang rumit masih terasa kurang mendalam sehingga dapat menimbulkan konsep abstrak bagi sebagian siswa. Nah, tantangan yang muncul juga itu pada tugas-tugas yang memerlukan atau bergantung pada teknologi sehingga tentunya dapat menjadi hambatan bagi siswa dengan fasilitas terbatas. Nah, yang terakhir yaitu representasi visual dalam ilustrasi buku ini juga masih kurang variatif menggambarkan latar belakang sosial siswa sehingga belum sepenuhnya selaras dengan narasi inklusif dalam teks yang disajikan dalam buku teks ini. Dari keseluruhan pembahasan hasil analisis yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa buku teks cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia jenjang SMA atau SMK kelas 10 yang ditulis oleh Fadila Tri Aulia dan Sevi Indra Gumilar ini sudah berkualitas baik menurut teori Greene and Petty. Nah, meskipun sudah berkualitas baik, terdapat beberapa saran perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaannya. Pertama, penulis perlu menambahkan penjelasan yang mendalam terkait konsep ataupun istilah guna menghindari kesulitan bagi sebagian siswa. Nah, selain itu juga saran yang kedua yaitu penulis perlu mempertimbangkan atau menyediakan aktivitas atau tugas non-digital untuk mengakomodasi siswa dengan fasilitas terbatas. Dan yang terakhir yaitu pada cetakan berikutnya, buku perlu menambahkan variasi ilustrasi visual yang lebih representasi guna menggambarkan keberagaman suku dan latar belakang siswa Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai analisis kualitas buku cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia pada jenjang SMA atau SMK kelas 10. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.